Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini atau malam hari waktu Amerika atau pagi hari di Indonesia. Kita alhamdulillah bisa berjumpa lagi di dalam serial acara mingguan kita, yaitu kajian online kitab Madarijus Salihin bersama Ustadz Mutahhir Arif. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, kami sampaikan informasi bahwa pada minggu lalu kita sudah melakukan kajian mengenai kandungan surat Al-Fatihah, di mana pada minggu lalu sudah dijelaskan bahwa dalam kitab Madarijus Salihin ada dua jalan utama menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan ibadah dan jalan isti'anah. Ini sesuai dengan pada ayat 5 surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada minggu lalu juga dijelaskan mengenai bagaimana kesempurnaan dan kemuliaan manusia yang hanya bisa dicapai melalui dua hal menurut Ibnul Qayyim di dalam kitab ini, yaitu ilmu yang bermanfaat dan yang kedua adalah amal soleh. Kemudian Ustadz Mutahhir Arif menjelaskan secara lebih detail tentang konsepsi amal soleh di dalam Quran surah Al-Asr. Nah, Bapak Ibu sekalian dimanapun yang berada, pada sore hari ini kita akan mengkaji lebih jauh mengenai masih di surah Al-Fatihah, karena memang di awal-awal di dalam kitab Madarijus Salihin, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengulas secara tuntas dan panjang lebar tentang surah Al-Fatihah ini. Jadi mungkin kita masih akan fokus di sini. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas secara khusus makna kesuksesan menurut surah Al-Fatihah yang nanti kita akan dipandu oleh Ustadz Mutahhir Arif. Baik, saya kira kita tidak perlu berpanjang lebar. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Mutahhir Arif untuk menjelaskan persoalan ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Wassalatu afdalus salawat wassalamu atammut taslimat ala nabiyil mab'uthi birrahmat nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tuzanu fihi alhasanat wassayiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jam'ana hadha jam'an tayyiban mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ahadan min bainina syaqiyyan wala mahruma. Allahumma amin. Segenap orang tuaku, Bapak dan Ibu yang saya hormati, segenap pengurus pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat, terima kasih atas segala perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Saudara dan saudariku, yang semoga kita semua selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemirsa dimanapun berada, para asatidzah dan ustazat yang saat ini sedang mengikuti kajian online kitab Madarijus Salihin karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai pada
hari ini, pagi ini waktu Indonesia dan malam hari waktu Amerika, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kitab Madarijus Salikin. Teriring doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dari segala musibah, dari segala bahaya, menguatkan jiwa kita, membeningkan hati kita, dan memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan ridha dan hidayahnya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dalam setiap kesempatan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah untuk menjadi pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, para shaimin dan shaimat yang sedang menjalankan ibadah puasa, baik Tasu'a mungkin untuk waktu Amerika dan Asyura di bulan suci Muharram ini, bagi saudara dan saudariku yang sedang menjalankan puasa Asyura di Indonesia, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Izinkan saya untuk menyapa beberapa asatizah, Al-Ustadz Happy Andi Bastoni di Jakarta, Al-Ustadz Uzla Maulana di Kalimantan, Ibu Sarwina di Maros, saudaraku Bapak Amir Rifai di Jakarta, dan para asatidzah dan ustazat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih atas semua perhatian dan partisipasi. Mudah-mudahan Allah menilai kebersamaan kita ini sebagai penguatan ukhuwah fil Islam dan bagian dari kontribusi kita dalam dakwah yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, pada pertemuan yang ketiga ini, sebagaimana yang disampaikan oleh host kita, saudaraku Al-Ustadz Imam Subhan, masih dalam penghayatan dan tadabbur surah Al-Fatihah yang merupakan ummul kitab. Bahwa ternyata kalau kita mendalami dengan penuh kesungguhan, maka insya Allah kita akan menemukan berbagai mutiara yang luar biasa. Istilah umum, sesuatu yang rutin kadang membuat kita itu lalai atau tidak terlalu memperhatikan apa yang sedang kita ucapkan atau sedang kita lakukan. Banyak orang yang sholat, nanti sadar bahwa dia sholat itu ketika mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sadar, ternyata lagi sholat ya. Begitu juga dalam doa sehari-hari, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa doa itu adalah senjata orang beriman, bahwa tidak ada jarak antara kita dengan Allah yang akan mengabulkan doa. Namun kadang kita di dalam membaca doa itu, tapi dengan hati yang lengah, sehingga kita kurang merasakan efek dari doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kadang karena terlalu lancar ya, sehingga sudah di luar kepala dan akhirnya kita juga tidak sempat menghayati apa yang sesungguhnya sedang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ibu Andi Hidayah, terima kasih Ibu Dian, Ibu Neneng di Houston, Texas. Jazakumullahu khairan. Kali ini kita mengangkat topik makna kesuksesan menurut surah Al-Fatihah. Kalau kita bertanya, adakah orang yang tidak mau sukses? Kalau diartikan kesuksesan itu adalah kemampuan menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan kita, melakukan apa yang paling dinikmati dan dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai dan orang yang kita hormati, maka kita yakin dan percaya semua orang ingin mendambakan. Bahwa bukan menjadi
patokan kesuksesan itu adalah kekayaan semata-mata ataupun jabatan dan kekuasaan. Karena betapa banyak orang yang tetap merasa galau di tengah gelimang harta, ya, atau pada puncak kekuasaan. Atau secara umum kita bisa mengartikan ada kesuksesan duniawi dan ada kesuksesan yang paling hakiki, dan itu adalah kesuksesan ukhrawi ketika seseorang sudah menginjakkan kaki di surga. Kita semua berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan hamba ahlul jannah. Allahumma amin. Saya mengajak untuk kita membacakan surah Al-Fatihah sebagai surah pembuka dari Al-Quran dengan penuh penghayatan, menghadirkan rasa khusyuk bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Al-Quran yang diawali dengan surah yang sangat mulia ini. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung diri dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala gangguan dan godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik atau yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan jalan pula mereka yang sesat. Bapak Ibu hadirin hadirat, para peserta kajian online kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimakumullah. Kami mengetengahkan 4 atau 7 poin sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ini. Yang pertama, bahwa orang sukses itu selalu membaca ta'awudz. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berta'awudz, untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum membaca Al-Qur'an, sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk mendapatkan siraman rohani, mendapatkan mutiara-mutiara dari kalamullah, maka kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari semua gangguan syaitan.
Karena setan itu tidak mau kita membaca Al-Quran. Setan akan berusaha untuk menjadikan kita sibuk dengan berbagai aktivitas. Jangan sampai kita mau belajar mengaji, jangan sampai kita mau mendekati Al-Quran, apalagi mau mengkaji, mempelajari, menghafal, dan seterusnya mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlindung diri dari setan. Kalau kamu baca Al-Quran, maka berta'awudlah. Dan ini juga adalah mengandung pelajaran bahwa apa saja yang akan kita lakukan, ibadah dan amal saleh yang akan kita kerjakan, hendaknya kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan oleh setan. Karena setan itu akan selalu mengiringi setiap niat baik untuk dihalangi. Sehingga kapan di mana saja setan selalu dekat dengan kita. Makanya kita selalu memohon bantuan Allah supaya setan itu jauh. Kita tidak seperti sahabat mulia Umar bin Khattab yang kalau berjalan di suatu jalan maka setan akan mengambil jalan yang lain. Kalau kita ini, kita keluar rumah diikuti oleh setan, kita naik di kendaraan diikuti oleh setan, sampai masuk di masjid sekalipun setan itu masih ikut masuk. Kita takbiratul ihram, setan masih mengganggu kita, membisikkan berbagai macam hal kepada kita. Makanya kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena dengan godaan setan kita menjadi lalai, kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak dapat menjaga kuantitas dan kualitas amal soleh yang kita lakukan. Terkadang mulut ini, lisan ini sebagai seorang hamba bergelimang dosa dengan dusta, dengan ghibah. Kita tidak bisa menghitung berapa kali kita menggibah saudara kita, menceritakan keburukan saudara kita, sahabat kita sekalipun, atau malah mengadu domba. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berta'awuz agar lisan kita ini selalu bersih. Wabil khusus ketika kita membaca ayat Al-Quran yang merupakan kalam dari Zat yang Maha Suci. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita dengan ta'awuz, kita hadirkan semangat berlindung diri dari syaitan. Tidak melakukan perbuatan yang disenangi oleh syaitan, baik di dunia offline maupun online. Karena kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa fasilitas HP yang seharusnya menjadi sarana ukhuwah, silaturahim, terkadang karena gangguan syaitan justru menjadi sarana provokasi, sarana saling menghujat satu sama lain. Wa na'udzubillah. Membaca surah Al-Fatihah kita awali dengan berta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan. Yang kedua, orang yang sukses itu rajin membaca basmalah. Aplikasi basmalah sebagai ayat pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki makna bahwa seluruh amal perbuatan seorang muslim juga harus didahului dengan bacaan basmalah. Apa saja yang akan kita lakukan? Kita mau makan, baca basmalah. Kita mau keluar rumah, baca basmalah. Kita ingin naik kendaraan, baca basmalah. Bahkan sampai kita mau tidur juga menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini selaras dengan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap urusan kehidupan yang tidak diawali dengan ucapan basmalah maka itu terputus dari rahmat atau berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu riwayat dari Abu Dawud yang dihasankan oleh beberapa ulama, antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan? Kita menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai aktivitas kita dengan cara membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kesadaran bahwa Allah Maha Tahu, Allah itu Maha Melihat, Allah Maha Kuasa atas segenap kehidupan kita. Bahkan sukses kita adalah ridhonya semata. Hal ini mengantarkan kita bahwa
sebagai hamba Allah yang lemah, membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Jangankan melakukan satu terobosan, menyukseskan satu proyek besar, melangkahkan kaki, mengedipkan mata saja, kalau bukan karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu tidak sanggup. Kita ini bisa berjalan, yang kata orang bijak, andai kaki ini dipakaikan speedometer layaknya kendaraan, kita tidak bisa hitung entah sudah berapa ratus kilo yang sudah kita jalani. Sadarkah kita bahwa kenyataan menunjukkan orang yang stroke, orang yang lumpuh, jangankan 1 kilometer, 1 meter, kadang sejengkal untuk meninggalkan tempat tidur kita sudah tidak mampu. Hal itu memberi peringatan kepada kita bahwa jangan kita takabur. Segalanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu membaca basmalah mengawali setiap aktivitas kita. Ikhwani akhwati azzakumullah. Yang ketiga, orang sukses itu sering mengucapkan hamdalah. Allahu Akbar. Al-alif al-lam al-ma'rifah dalam kalimat alhamdu itu adalah suatu pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian tersebut dengan sendirinya meredupkan bahkan melenyapkan seluruh yang lain selain Al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla. Alhamdu, alif lam ma'rifah, mengisyaratkan sanjungan kepada Allah yang bersifat kontinuitas, berkesinambungan. Bukan suatu pujian yang dibuat-buat apalagi dipaksakan. Sehingga kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua kemudahan hidup ini. Kecil dan besar nikmat yang kita rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada dirimu itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama, ya tafsir surah Al-Fatihah ini bahwa kalimat alhamdu, kalimat yang mulia ini memberikan isyarat agar kita menyiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan semua amanah dan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesuai dengan petunjuk dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bahagia, gembira ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan posisi dan jabatan tertentu. Namun, luput untuk mempersiapkan diri bagaimana mempertanggungjawabkan amanah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan ditanya. Suatu ketika seorang sahabat yang meminum air putih saja, lalu kemudian itu menjadi sebab turunnya ayat bahwa latus alunna yawma idzin anin na'im. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya tentang nikmat yang kamu rasakan ini. Bahwa ada orang minum segelas air tanpa ada gangguan di tenggorokan, tidak tersangkut. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang belum tentu semua manusia dapat merasakannya. Nah, bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita? Mari kita membiasakan untuk membaca alhamdulillah. Betul-betul dari hati yang paling dalam, bahwa ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak sombong, kita tidak takabur, kita tidak lupa diri, lupa daratan, kata orang, akan segala yang kita telah capai, yang kita telah raih. Semua keutamaan hidup itu yang kita dapatkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, saudara dan saudariku rahimakumullah, bahwa orang sukses itu meyakini asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu keyakinan yang merupakan esensi dari agama kita yang mulia. Sesudah tauhid rububiyah, tauhid
uluhiyah, juga tauhid asma wa dan sifat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang tinggi, yang terpuji dengan segenap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, penyebutan Ar-Rahmanir Rahim yang datang sesudah lafaz Rabbul Alamin itu menyiratkan ada tanda kesombongan, kekuasaan, dan keperkasaan. Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Kesan seperti ini terkadang melahirkan kebimbangan bahwa Tuhan itu tidak menyayangi hambanya, yang ujung-ujungnya ada sangkaan sepintas yang memunculkan keputusasaan dan ketakutan seorang hamba. Nah, subhanallah, dengan disebutkannya Ar-Rahman Ar-Rahim menguatkan bahwa Rabb yang dimaksud adalah Rabb yang maha pengasih, yang maha pemurah, lagi maha penyayang bagi seluruh makhluk. Nah, bagaimana aplikasi dalam kehidupan bahwa Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang mulia, dan kita berdoa dengan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia, maka hendaklah berdoa dengan itu. Sehingga kita dianjurkan sebelum berdoa hendaknya kita awali dengan pujian kepada Allah. Kita tidak langsung minta, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah jadikan saya sebagai orang yang bahagia, ya Allah angkat semua penyakit ini ya Allah. Tapi awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan asma dan sifatnya. Sebagai contoh, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, bi rahmatika nastaghith. Atau kita minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan ya Ghaffar, ya Tawwab, ighfir lana. Kita minta kasih sayang, kita sebut ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Latif. Dan itu adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita juga harus meyakini bahwa dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kesadaran bahwa kita ini adalah makhluknya yang tugasnya hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa tugas manusia sebagai hamba dengan memfokuskan ibadah kepada Allah tidak hanya sebatas pada rukun Islam atau ibadah mahdhah dengan puasa, dengan ibadah salat, zakat, dan seterusnya, tapi bagaimana memastikan bahwa seluruh ucapan dan perbuatan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pertanda sebagai ibadah yang mulia kepadanya. Yang kelima, orang sukses hanya menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini menunjukkan dialog kedekatan hamba dengan Rabb-nya. Banyak orang yang merasa jauh dari Allah. Seolah-olah kalau berdoa Allah itu tidak dengar. Padahal Allah sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, sampaikan, jawab bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Dalam surah Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat nadinya sendiri. Dan tidaklah seseorang itu membaca surah Al-Fatihah, termasuk ketika kita di dalam sholat, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjawab secara spontan setiap ayat yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu riwayat Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surah Al-Fatihah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara Al-Fatihah, bahwa beliau ketika membaca surah Al-Fatihah kana yufassiruha tafsira, seolah-olah menafsirkan ayat-ayat itu. Pertanda bahwa Rasulullah membaca dengan perlahan, penuh adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang itu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin kecuali Allah menjawabnya hamadani abdi.
hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjawab. Maliki yaumiddin, athna alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza li abdi. Hadza baini wa baina abdi. Ini antaraku dan antara hambaku. Wa li abdi mas'al. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki jarak untuk mengabulkan doa dan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Seorang ulama Abu Hayyan Al-Andalusi, pengarang kitab Tafsir Al-Bahrul Muhit, menambahkan bahwa orang yang khusyuk di dalam membaca ayat tersebut seolah-olah menghadirkan Allah secara nyata di hadapannya ketika bermunajat kepadanya. Jadi seringkali kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita lupa bahwa sebenarnya kita ini sedang berdialog dengan siapa, sehingga kita tidak menghayati arti dan kandungan kalimat-kalimat mulia yang mengandung dua doa, antara doa al-ibadah dan doa al-mas'alah, yang berarti permintaan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tingkatan yang tertinggi adalah al-ihsan, sesudah kita meyakini di dalam hati dan kita membuktikan dengan perbuatan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, bahwa kita menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Fa in lam takun tarahu, dan kalau kita tidak sanggup untuk melihatnya dan memang tidak akan sanggup, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah melihatnya. Hadirin dan hadirat azakumullah, aplikasi kehidupan, bermohonlah kepada Allah dengan berbagai urusan kita dengan sepenuh keyakinan bahwa Dia akan mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala kalau melihat kita sungguh-sungguh serius dalam berdoa, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan permintaan dan permohonan kita. Allah itu maha dekat dengan hambanya. Jangan sampai kita melakukan syirik, wa na'udzubillah, sebagai dosa yang paling besar. Akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar yang pertama adalah syirik. Dan kalau ini tauhid ini rapuh, syirik ini kemudian bisa menjamur. Sangat mudah seseorang itu kemudian menduakan Allah, disadari atau tidak disadari. Seolah-olah ada yang lebih penting atau menentukan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena ingin kaya maka menggunakan tuyul, meminta bantuan dukun, menggunakan azimat, padahal ini syirik. Ini bisa meruntuhkan amal. La in asyrakta yahbatanna 'amaluk. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam, man 'allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan azimat, ada keyakinan bahwa dalam tulisan ini, dalam benda ini mengandung kekuatan tertentu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, faqad asyrak, maka sungguh dia telah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ancamannya sangat besar. Siapa yang datang di akhirat nanti membawa dosa syirik, Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Terlalu banyak di masyarakat kita dapatkan keyakinan-keyakinan tertentu yang sesungguhnya itu bisa menodai tauhid dan akidah kita yang murni. Ya. Seperti pamali, ya, mencari hari-hari baik, padahal semua hari itu baik. Ya. Mendengarkan suara burung kemudian dianggap ini bisa mendatangkan bahaya, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak kita sadari bahwa itu syirik yang bisa mengancam amal soleh yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk belajar lebih sungguh-sungguh untuk menguatkan dan memurnikan tauhid kita sebagai asas dari pengamalan ajaran agama kita yang mulia ini. Yang keenam, orang yang sukses itu berfokus pada jalan yang lurus. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan Islam ini sebagai siratal mustaqim. Jalan lurus itu berarti jalan Islam. Jalan yang tidak bengkok. Ada ulama yang memberikan pernyataan bahwa sirat itu tidak ada jamaknya.
Kalau sabil, ada subul, jalan dan jalan-jalan. Ada tariq, ada turuq. Tapi kalau sirat itu hanya satu. Menunjukkan bahwa ini adalah jalan lempeng, jalan yang lurus, tidak bengkok-bengkok, yang pasti akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan kemuliaan yang hakiki. Ini adalah jalan yang mengantarkan kita ke surga. Ibaratnya kalau di Amerika atau di kota-kota besar, ada highway. Biasanya ada jalan, ada kiri dan kanan. Kalau highway itu lurus, tidak ada exitnya. Seolah-olah siapa yang masuk ke situ berarti dia sudah mendapatkan kesempatan untuk jalan untuk sampai pada tujuan yang diinginkan. Menurut ulama, siapa yang sudah ada di Shiratal Mustaqim seolah-olah semua urusannya itu sudah diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dituntun masuk ke surga. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita konsisten di jalan Shiratal Mustaqim ini yang bertanda kemuliaan hakiki dan keselamatan yang sesungguhnya di surga nanti. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Seorang muslim diwajibkan untuk terus belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu kewajiban. Maka kita harus terus belajar Al-Quran, belajar hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berbagai ilmu yang dapat meningkatkan kualitas kepribadian kita sebagai seorang muslim, kaitannya sebagai khalifatullah fil ardh, dengan tujuan memperkuat kesadaran dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan lurus adalah jalan muslim. Maka setiap muslim harus terus berdoa dan berusaha meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, Shiratal Mustaqim ini. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan? Meniti jalan lurus ini adalah karakter dan etos kerja setiap muslim. Semua orang yang berhasil dan sudah melampaui berbagai tahapan. Salah satunya adalah jelasnya tujuan yang akan kita capai. Visioner, saya akan melakukan itu dan kemudian secara bertahap itu dilakukan segala syarat agar dia berhasil untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Di sana ada konsistensi, di sana ada kedisiplinan, di sana ada keyakinan. Sehingga apapun profesi, sebagai seorang muslim berfokus pada sifat dan pekerjaan yang lurus, bukan yang bengkok. Bukankah setiap saat kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan? Ini jalan A, jalan B, ini jalan kanan, ini jalan kiri. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, ini jalan Allah, ini jalannya setan. Setiap hari, setiap saat kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan itu. Dzalika bi anna alladziina kafaru taba'ul batil wa anna alladziina aamanu taba'ul haqqa min rabbihim. Yang dengan demikian bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu mengikuti jalan kebatilan dan orang beriman itu mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Dalam surah Muhammad ayat 2 dan 3. Sementara menjadi sunnatullah bahwa orang beriman dan seluruh manusia dipilihkan jalan. Wahadainahun najdain. Kami tunjukkan padanya dua jalan. Ini jalan yang berat, yang sulit, membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, tapi di balik ini ada kebahagiaan, ada surga. Dan ini jalan yang santai, mungkin lebih banyak pendukungnya, mungkin banyak dananya, mungkin lebih mudah, tapi di balik ini ada kehinaan dan ada neraka, wa na'udzubillah. Falaqtahamal aqabah. Maka tidakkah sebaiknya orang beriman itu mengikuti jalan yang sulit lagi mendaki itu. Itulah konsekuensi iman kita, perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Ini halal jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antaranya ada yang samar-samar, ada yang syubhat. Sebagai mukmin yang mendambakan Shiratal Mustaqim, memastikan bahwa pilihan yang saya ambil ini adalah pilihan yang benar, yang jelas kehalalannya, yang jelas dasarnya, sehingga dia tidak menjerumuskan diri pada sesuatu yang meragukan, apalagi nyata kebatilan dan kesesatan. Yang terakhir, bahwa orang sukses itu mengikuti jalan yang
tidak mengikuti jalan yang dimurkai dan tidak mengikuti jalan yang sesat. Bahwa sebagai ajaran yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Islam mengajarkan berbagai pandangan dan tuntunan hidup agar selamat dunia dan akhirat. Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menurunkan para nabi dan para rasul untuk menjadi pemberi peringatan, menjadi contoh tauladan dalam kehidupan ini, dan menurunkan kitabnya sebagai panduan dan pedoman untuk kita jalani, untuk kita ikuti yang mengantarkan kita pada keselamatan. Maka jalan Islam adalah jalan keselamatan. Mengikuti segenap ajaran Islam adalah jalan keselamatannya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Seorang muslim dapat mengubah berbagai pemikiran yang dimurkai dan sesat menjadi jalan yang selamat lewat dakwah dengan segenap arti di dalamnya. Subhanallah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Di dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah kepada Nabi, sampaikan, katakan, hadhihi sabili, inilah jalanku yang aku berdakwah, aku mengajak orang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala atas dasar basirah, atas dasar ilmu yang benar. Tugas siapa? Bukan nabi saja, bukan para rasul saja, bukan para dai saja. Aku, waman tabi'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Ikhwani akhwati fillah, aplikasi kehidupan, ada banyak pandangan hidup di dunia ini, namun seorang muslim tetap konsisten, tetap istiqomah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yakin kalau kita bersama Al-Qur'an, pasti Al-Qur'an akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dalam surah Al-Baqarah. Mengikuti petunjuk, tidak ada rasa takut, tidak ada duka cita. Ibarat kereta api, selama berada di relnya, maka itu akan mengantarkan dia pada tujuan yang diinginkan. Tapi keluar dari rel, itu berarti pertanda kehancuran dan kebinasaan. Sebaliknya, dalam ayat 124 surat Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berbalik dari petunjukku, berpaling dari Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dhanka, niscaya akan aku timpakan kepadanya kehidupan yang sempit. Tidak akan bahagia, tidak akan mulia, tidak akan tenang jiwa dan perasaannya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Komitmen pada ajaran Islam membuat terus kita mau belajar, mencari kebenaran. Tidak pernah surut semangat kita untuk menambah ilmu tentang Islam yang pada gilirannya akan membangkitkan motivasi, dorongan yang kuat untuk kita dapat mengamalkan sebanyak mungkin dan sebaik mungkin tuntunan Allah dan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Termasuk menemukan dan menjalani metode dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang sukses dengan kesuksesan yang hakiki, yang mendapatkan apa yang menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam doa pamungkas yang sering kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Melalui penghayatan surah Al-Fatihah yang kita baca paling tidak 17 kali di setiap rakaat salat fardu kita, ditambah dengan salat-salat lainnya, paling tidak memberikan spirit bagi kita bahwa betapa kesuksesan itu tidak jauh. Ketika kita kembalikan kepada ayat-ayat yang mulia ini, insya Allah, Allah akan menuntun kita sesuai dengan petunjuknya. Mudah-mudahan Allah yang menuntun kita dalam iman dan Islam ini, Allah juga yang akan memberikan kemudahan dan kesuksesan untuk kita mendapatkan apa yang menjadi janji dan jaminan Allah, baik di dunia yang fana ini, lebih-lebih di hari akhirat yang kekal abadi. Terima kasih atas segala perhatian saudara dan saudariku di berbagai media yang sedang mengikuti kajian Kitab Madarijus Salikin. Terima kasih Imam Subhan, terima kasih para orang tuaku, para pengurus PCIM Muhammadiyah Amerika Serikat, dan segenap kaum muslimin dan muslimat yang bersama kita dalam kajian online ini.
Sekali lagi saya berdoa jazakumullah khairul jazak, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala waktu yang diberikan dan berbagai pengorbanan. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mutahir, kajian yang sangat mendalam sekali saya kira Bapak dan Ibu sekalian, karena 7 item tadi yang disebutkan, diuraikan oleh Ustadz Mutahir, itu seolah menjelaskan makna inti dari setiap ayat di dalam surat Al-Fatihah yang bisa menjadi guidance atau petunjuk kita di dalam mencapai kesuksesan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita masih punya banyak waktu seperti biasanya, tetapi khusus untuk hari ini Ustadz Mutahir Arif tidak akan bisa berlama-lama bersama kita. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi untuk membuka forum tanya jawab karena beliau harus meninggalkan tempat, ada keperluan di tempat lain. Mari kita manfaatkan waktu yang singkat ini, sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Bapak dan Ibu bisa menyampaikan melalui chat di Zoom, atau juga bisa di kolom komentar di Facebook, karena kita juga live di Facebook Amerika Serikat, dan bisa menuliskan di sana, atau juga bisa bertanya langsung melalui audio atau video Zoom di sini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi beliau menjelaskan secara detail mulai dari gambaran tentang bagaimana seorang manusia yang sukses itu dimulai dari berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca basmalah, alhamdulillah, kemudian juga selalu beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah, dan juga meminta jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah ada pertanyaan satu Ustadz di Facebook Ustadz, itu dari Pak Duta Mardin. Beliau bertanya Ustadz, kenapa ada perbedaan mazhab tentang pembacaan basmalah dalam Al-Fatihah pada sholat? Ada yang baca keras, ada yang dalam hati, ada pula yang tidak baca sama sekali. Silakan Ustadz. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita juga Ustadz Syamsi Ali. Waalaikumsalam Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, billahi taufiq. Terima kasih orang tuaku, ayahanda, Bapak Duta Marlin. Pertanyaan yang sangat baik sekali, dan memang ada perbedaan pendapat bahwa 7 ayat dalam surah Al-Fatihah itu dimulai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim ataukah diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jika dimulai dengan basmalah itu berarti runut Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua dan seterusnya waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu 7 ayat. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa 7 ayat itu dimulai dari Alhamdulillah, dan potongan yang terakhir ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim adalah ayat ke-7. Akan tetapi dalam pengamalan fikhi, membaca sir dan jahar basmalah dalam sholat itu juga berlandaskan berbagai riwayat, sehingga ada yang menguatkan untuk membacanya dengan sir dengan dalil yang sahih bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terdengar dari bacaannya kecuali sesudah takbiratul ihram, kecuali Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga dipahami bahwa tidak menjaharkan basmalah. Namun dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an juga menyebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjaharkan basmalah, sehingga semuanya dapat diterima dan semua harus saling menghargai perbedaan pendapat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Mutahir Arif.
Silakan Ustadz Ustaz Samsi Ali bisa memberikan pencerahan kepada tanggapan. Iya, jadi saya ingin nyambung sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya ingin menyambung sedikit pertanyaan Pak Duta Mardin. Mohon saya pakai ini lagi kita mempromosikan. Keep the immigrants, deport the racists. Ya. Ini ketika mengatakan deportasi orang-orang rasis, bukan berarti orangnya, tapi rasismenya, paham rasis. Sama dengan ketika Al-Quran mengatakan, faqtulu anfusakum. Gitu. Jadi egoisme yang harus kita bunuh, bukan orang yang harus kita bunuh. Gitu. Baik, Pak Duta Mardin tadi menanyakan tentang bacaan Bismillah ya, atau surah Al-Fatihah itu. Saya kira hanya satu saja tambahan yang saya sampaikan. Bagaimana para ulama kita itu siap berbeda pendapat, bahkan yang sedemikian fundamental ya dalam agama. Bukan main-main itu. Kalau ada yang mengatakan Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, ada yang mengatakan bukan bagian Al-Fatihah, ini Al-Quran loh. Tapi ulama kita itu nggak saling mengkafirkan gara-gara perbedaan pendapat seperti itu. Kita sekarang ini terkadang masalah-masalah kecil di masjid kita berbeda pendapat, kita saling mengkafirkan. Ini sebuah pelajaran penting dari perbedaan itu, bahwa betapa sesuatu yang sangat mendasar sekali, apakah Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau Bismillah itu bukan bagian Al-Fatihah, ini sangat fundamental, karena ini masalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu la raiba fihi seharusnya kan. Boleh jadi ketika terjadi perbedaan pendapat itu, akan ada keraguan-raguan. Apa benar nih? Yang mana benar ini? Apakah Bismillah bagian Al-Fatihah atau tidak gitu kan? Tapi itu kenyataan bahwa ulama kita siap berbeda pendapat bahkan dalam hal-hal yang sangat fundamental, sangat mendasar. Dan mereka masih saling menghargai. Sementara ini moral ground yang harus kita ambil. Sementara kita sekarang ini berbeda pendapat dalam hal furu'i saja, kita sudah saling mengkafirkan, saling menyalahkan. Jadi saya kira ini pelajaran penting yang perlu kita pelajari dari itu. Tapi intinya Pak Duta Mardin memang mazhab Hanafi misalnya menganggap bahwa surah Al-Fatihah itu dimulai dengan Alhamdulillah. Mereka juga membaca cuma dalam jahar saja, jadi tidak besar. Jadi saya sendiri ketika imam di Masjid Al-Hikmah di New York, ya saya baca Al-Fatihah jahar, Bismillah jahar, karena di belakang saya banyak teman-teman yang kebetulan ya bermazhab Syafi'i. Tapi kalau saya di Jamaica Muslim Center, ya saya tidak membaca jahar. Ya, saya membaca sir saja dalam hati. Karena kenapa? Saya mengimamin orang-orang Ahnaf. Dan saya kira ini merupakan bagian dari fleksibilitas kita dalam memahami seperti itu. Tapi saya kira pelajaran yang terpenting adalah bahwa betapa para ulama kita siap berbeda pendapat bahkan dalam hal yang sangat mendasar. Ini bukan main-main masalah Al-Quran ini. Bismillah, apakah bagian Fatihah atau tidak gitu loh. Ini kan boleh dikata kalau kita mengatakan yang salah seharusnya bisa kesalahan fatal itu. Tapi mereka siap untuk berbeda pendapat. Nah, saya kira ini moral karakter yang harus kita ikutin dari para ulama kita terdahulu. Baik, Ustadz Imam Samsi Ali, terima kasih atas tambahan komentarnya. Kita sudah ada tambahan pertanyaan lagi di kolom komentar Facebook dari Ibu Farida Yeni, beliau dari Kota Pariaman, Sumbar. Assalamualaikum Ustadz, tadi ketinggalan nyimak tips nomor 1 apa ya? Oh itu nomor 1 adalah kalau tidak salah membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Tetapi ini yang menarik adalah mengenai Asmaul Husna Ustadz. Jadi bagaimana kaitannya dengan yang sering sifat Allah seperti wujud, qidam, baqo, dan lain-lainnya. Yang itu memang sangat dikenal di Indonesia, kaum muslimin khususnya di Indonesia mengenai wujud, qidam, baqo. Nah, itu kaitannya dengan sifat Allah seperti apa Ustadz? Silakan Ustadz. Iya. Yang pertama sudah dijawab ya, bahwa tentang kiat sukses seorang muslim adalah membaca ta'awuz. Ya, pengulangan saja bahwa menghadirkan kesadaran bahwa setan itu senantiasa mengarahkan kita pada kesesatan, kepada sesuatu hal yang jelek, sehingga kita diwajibkan untuk selalu berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca ta'awuz itu, khususnya ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, supaya kita memulai
membaca kalamullah dengan hati yang bersih, jauh dari gangguan setan, ya, sehingga kita mampu menyerap intisari dan hikmah dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyebutkan dengan jelas, ya, sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan kita berpatokan pada dalil-dalil yang sahih karena ini masalah akidah, sehingga kita senantiasa berhati-hati dalam meyakini dan mengamalkan apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, demikian sementara yang dapat saya jawabkan. Yang mengenai sifat yang wujud kita bako, seperti apa Ustaz penjelasannya itu? Saya belum bisa memberikan jawaban, ya. Insya Allah di lain kesempatan. Insya Allah. Baik Ustaz. Satu persatu. Baik, mungkin silakan barangkali bisa memberikan pencerahan. Iya. Silakan Ustaz Samsi kalau mau memberikan komentar Ustaz mengenai sifat wujud kita bako dengan sifat-sifat Allah itu yang mungkin memang sangat lazim dipahami di Indonesia itu Ustaz. Yes, mungkin juga nanti akan lebih dijelaskan lagi Ustaz Mutahhir kalau melanjutkan asma wa sifat itu bermula dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Kidambaka itu kan bermula berdasarkan kepada ayat huwal awwal wal zahir wal batin dan seterusnya itu. Jadi Allah itu enggak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Segala sesuatu ada mula dan ada akhir, kecuali Allah yang tidak punya awal dan tidak punya akhir. Nah, itu yang disebut Kidambaka saya kira kalau masuk dalam pengistilahan akidah. Ya. Baik Ustaz Samsi, terima kasih atas responnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, sayang sekali waktu kita sangat terbatas hari ini. Jadi kita juga harus mengakhiri sesi kajian kitab Madarijus Shalihin untuk minggu ini. Ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan oleh pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat. Mengingatkan saja kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk besok pagi seperti biasa hari Sabtu jam 6 pagi waktu waktu Pasifik, ada kajian pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah atau mungkin hari Sabtu jam 8 malam waktu Indonesia Barat yang biasa nanti akan dipandu oleh Bapak Rafiq Muzakir. Itu saya kira pengumuman yang perlu kami sampaikan. Baik, sebelum kita tutup, kami mohon kepada Ustadz Mutahhir untuk memimpin doa. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi di dalam kajian ini dan juga kepada Ustadz Mutahhir Arif. Kita akan tetap berjumpa insya Allah minggu depan pada jam dan waktu yang sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.